Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul analisis sentimen pengguna aplikasi TikTok di Google Play Store dengan collab menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier. Kemudian ada anggota yang membersihkan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Rizky Ikhwan, yang kedua Herani, dan ketiga Sultan Muhammad Fadel. Baik, pada pemateri pertama saya persilahkan kepada Sultan Muhammad Fadel. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pendahuluan. Dalam penelitian ini, kita akan menggunakan Colab sebagai platform penelitian berbasis cloud yang memungkinkan akses mudah dan pengolahan data yang efisien. Algoritma Naive Bayes Classifier akan menjadi metode yang digunakan untuk melakukan analisis sentimen. Algoritma ini telah terbukti efektif dalam pengklasifikasian teks berdasarkan sentimen positif, negatif, atau netral. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data ulasan pengguna TikTok di Google Play Store, mengklasifikasikan sentimen masing-masing ulasan, dan menganalisis pola umum atau tren yang muncul dari data tersebut. Hasil analisis sentimen ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembang TikTok dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan pengoptimalan aplikasi. Metode data yang digunakan biasanya adalah komentar pengguna internet, konten engagement, serta jenis konten yang sering dibagikan. Dalam hal data yang kami pakai adalah komentar pengguna aplikasi TikTok yang ada di Google Play Store. Data yang diambil sebanyak 300 baris dengan 2 kolom, yaitu kelas dan konten. Klasifikasi dengan algoritma Naive Bayes Classifier adalah metode yang digunakan dalam analisis data untuk mengklasifikasikan objek atau contoh ke dalam kategori yang sesuai berdasarkan fitur-fitur yang dimiliki oleh objek tersebut. Algoritma ini berdasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi naif bahwa setiap fitur dalam data adalah independen satu sama lain. CRISDM, Cross Industry Standard Process for Data Mining, adalah metodologi yang digunakan dalam proses analisis data untuk memecahkan masalah bisnis. Metodologi ini terdiri dari 6 tahap utama yang dirancang untuk memandu para profesional dalam melakukan proyek analisis data dengan langkah-langkah yang terstruktur. Tahap-tahap tersebut meliputi pemahaman masalah bisnis, pemahaman data, persiapan data, pemodelan, evaluasi, dan penerapan. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, kepada pemateri yang kedua saya persilahkan. Hasil dan pembahasan. Dalam preprocessing ini meliputi scaffolding, support, tokenizing, dan stemming. Scaffolding itu mengubah huruf menjadi huruf kecil. Top word itu menghilangkan kata-kata yang tidak memiliki arti. Tokenizing itu membagi kalimat menjadi suku-suku kata. Dan stemming itu mengubah kata menjadi kata dasarnya. Selanjutnya melakukan pembobotan TF-IDF untuk melatih model yang akan digunakan nantinya. Kemudian proses split dataset dengan 80% untuk data training untuk melatih model dan 20% data testing untuk menguji model. 20% dari 300 dataset itu sekitar 60 baris dataset. Next. Selanjutnya itu kita melakukan import library multinominal NB dari Scalar Naive Bayes untuk melakukan prediksi pada data testing untuk melatih model algoritma Naive Bayes Classifier yang multinominal dengan representatif TF-IDF. Selanjutnya, metode evaluasi yang kita gunakan adalah metode confusion matrix.
saya akan mendemokan proses crawling dataset. Nah, apa itu crawling atau scraping dataset? Adalah cara mengambil suatu data atau informasi tertentu dengan jumlah besar untuk nantinya digunakan dalam berbagai keperluan seperti riset, analisis, dan lainnya. Di sini kami akan mengambil data review ulasan pengguna aplikasi TikTok dari Google Play Store. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita menginstal Google Play Scraper. Selanjutnya, dari Google Play Scraper kita mengimport library app, serta kita juga mengimport library Pandas dan NumPy. Selanjutnya kita melakukan proses pengambilan data melalui link. Data yang akan kita ambil hanya yang berbahasa Indonesia dengan short mostly relevant yang berjumlah 300 baris. Nah, ini adalah data yang kita dapat, 4 baris awal saja. Ini terdiri dari review ID, username, user image, content, score, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah barisnya, yaitu 300 baris. Nah, df TikTok dalam kurung username, score, add, dan konten, maksudnya kita hanya menampilkan row tertentu, yaitu row user, score, add atau tanggal, dan kontennya. Kemudian kita mengurutkan dataset berdasarkan dari add atau dari tanggalnya. Selanjutnya, karena kita hanya memerlukan konten, kita hanya akan mengambil data konten saja. Setelahnya kita memuat data yang sudah kita ambil tadi ke Google Colab dengan format file CSV. Di sini kita dapat langsung mengunduh file tersebut. Kemudian kita bisa melakukan pelabelan secara manual ataupun otomatis di Colab. Sekian dari saya, itu adalah proses dari dataset. Crawling dataset. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Reski Ihwan. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, saya akan jelaskan pada preprocessing. Baik, di sini tahap preprocessing. Langkah pertama yang dilakukan adalah case folding. Di mana case folding adalah proses mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil atau lowercase.
Selanjutnya adalah proses stop word, proses menghilangkan kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Selanjutnya ada tokenizing, yaitu proses memisahkan teks menjadi potongan-potongan yang disebut token yang akan dianalisa. Dan kemudian stemming ini itu penguraian suatu term atau kata menjadi bentuk kata dasarnya. Dalam kasus ini kita dapat menggunakan library Python, sastrawi atau stemming bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya itu telah dilakukan penelitian analisis sentimen penggunaan aplikasi TikTok dengan algoritma Naive Bayes Classifier. Penelitian ini dimulai dengan part 1, yaitu proses proper dataset dari Google Play Store dan pelabelan manual di Excel. Selanjutnya part 2 yang merupakan preprocessing. Dalam preprocessing melakukan case folding, stop word removal, tokenize, dan juga stemming. Kemudian bagian melatih model Naive Bayes Classifier yang dimulai dengan split data dengan data testing 20% dari data semua data, dan akhirnya dilakukan prediksi dan perhitungan nilai akurasi 0,68 presisi, 0,6 recall, 0,55 p-score, 0,61 skor negatif 27 dan skor positif 33. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dan ada kesimpulannya itu yang telah dilakukan penelitian analisis sentimen pengguna aplikasi TikTok dengan algoritma Naive Bayes Classifier. Penelitian ini dimulai dengan part 1, yaitu proses scraper data dari Google Play Store dan pelabelan manual di Excel. Selanjutnya part 2 yang merupakan processing. Dalam processing dilakukan case folding, stop word removal, tokenize, dan juga stemming. Kemudian bagian melatih model Naive Bayes Classifier yang dimulai dengan split data yang dengan data testing 20% dari semua data, dan akhirnya dilakukan prediksi dan perhitungan nilai akurasi 0,68, presisi 0,68, recall 0,55, p-score 0,61, support negatif 27 dan support positif 33. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.